Kami dari kelompok 1 P5P2RA kelas 10 yang beranggotakan saya Ayla, saya Astri, saya Tria, saya Rina, saya Lavinia. Saya Ahmad Fauzan. Apa sih alarm pendeteksi api itu? Perangkat yang dirancang untuk mendeteksi keberadaan api atau gejala awal kebakaran dan kemudian mengaktifkan sistem alarm untuk memberi peringatan. Si alarm pendeteksi dan memperingati orang-orang di sekitarnya melalui suara ketika terdeteksinya asap api karbon monoksida dan keadaan darurat lainnya. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alarm pendeteksi api yang pertama ada breadboard, yang kedua ada rode MCU, yang ketiga ada flame sensor, yang keempat ada kabel jumper, yang kelima ada active buzzer, yang keenam ada LED, dan yang terakhir ada kabel USB. Di sini ada breadboard. Breadboard banyak digunakan untuk merangkai komponen karena dengan breadboard pembuatan prototip tidak memerlukan proses mengalir atau langsung tancap. Ini node MCU. Fungsi dari node MCU. Node MCU adalah sebuah board elektronik yang berbasis chip ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi microcontroller dan juga koneksi internet Wi-Fi. Terdapat beberapa pin I atau O sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi monitoring maupun controlling pada proyek IoT. Ini kabel jumper. Di jumper sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Yang ini flame sensor. Fungsi dari flame sensor dapat mendeteksi nyala api dengan panjang gelombang 750 nm sampai 1100 nm. Di sebelah sini ada LED atau lampu. Pancar optik untuk mengirim informasi, juga memiliki cahaya lebih terang dengan konsumsi daya yang kecil. Dan di sebelah sini ada active buzzer. Fungsi dari active buzzer Arduino yaitu sebagai komponen yang menghasilkan output berupa bunyi bip. Kegunaan buzzer yang paling umum yaitu sebagai alarm, indikator, suara, dan timer. Kabel USB. Untuk menghubungkan pencetak dan komputer melalui USB. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari alat alarm pendeteksi api. Yang pertama, tentunya kita membutuhkan kabel USB untuk menyambungkannya ya. Terus, kabel USB-nya ini hanya bisa menggunakan micro USB. Kalau untuk Type C sepertinya tidak bisa, karena di sininya micro USB. Terus langsung saja disambungkan. Ketika sudah tersambung, pasti ada cahaya. Di sebelah sini. Nah, kalau cahaya ini sudah ada dari flame sensornya, berarti ini sudah tersambung. Nah, untuk node MCU sendiri yang ini kan ini itu membutuhkan hotspot ya. Nah, itu tuh hotspotnya sudah disetting pada saat mengcoding. Jadi tidak bisa sembarang dari siapa saja, dari hotspot siapa saja, tetapi harus dari hotspot yang sudah disetting gitu. Nah, WhatsApp-nya juga mengirim notifikasi WhatsApp-nya juga ke nomor WA yang sudah disetting juga. Nah, jadi untuk hotspot dan WA itu sudah dipilih, sudah ditentukan. Jadi node MCU ini tidak akan berjalan, tidak akan berfungsi kalau tidak ada hotspot. Nah, jadi kita sambungkan dulu hotspotnya.
Nah, ini nama dari perangkat node MCU-nya sudah tersambung, berarti sudah bisa digunakan. Langsung saja kita nyalakan apinya. Nah, ketika apinya dinyalakan, apinya itu harus mengenai si flame sensornya, karena flame sensor inilah yang akan mendeteksi apinya dan akan memberikan apa ya, jadi ini yang akan memberitahunya gitu kalau ada api. Nah, ketika alat ini sedang mendeteksi api, otomatis akan ada notifikasi yang masuk ke WhatsApp kita dari bot. Nah, seperti ini ya. Kita coba nyalakan lagi ya. Nah, pada saat alarm ini bunyi, ada aktif buzzer yang mengeluarkan bunyi tersebut dan ada lampu LED yang mengeluarkan cahaya. Nah, jadi yang memberitahu bahwa ada api atau ada kebakaran itu dari aktif buzzer mengeluarkan bunyi, LED yang mengeluarkan cahaya, serta ada notifikasi dari bot. Nah, jadi tadi itu adalah cara kerja dari alat alarm pendeteksi api.